wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di acara Tasqif Ramadan. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan berkeliling ya. Jadi Kita beda. sore ini touring ya. Nah, Kita akan keliling di Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang yang baru. Nah, kira-kira di Al-Hikmah ini isinya apa aja? Ya. Bangunannya kayak gimana? Ya. Terus kalau kita sholat nanti sholatnya di mana? Ya, kayak Gitu ya. gitu. Kita akan mengulik dan kita akan bicara seputar masjid nih tentunya. Bareng kita berdua. Ya. Kenalan lagi nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa Kak. Ya mungkin bisa dari kakaknya. Oke, kenalin saya Malaktavia dan di samping saya ada. Dan saya Kurnia Rahayu. Sore hari ini kita akan mengulik soal masjid. Nah, khususnya di Masjid Al-Hikmah. Bagi mahasiswa UM nih, kayaknya nggak asing dong ya, Iya, ketika betul. kita bicara soal Al-Hikmah gitu. Baik sobat muslim saintis ataupun sobat-sobat yang lainnya. Ya. Ini nggak kenal maka tak sayang. Maka Ya. kita sayangi UM, sayangi Al-Hikmah. Kalau kita Dengan kenalan mengenali, dulu. ya dengan mengenali luar dalamnya. Mungkin ada yang pernah lewat tapi belum sempat masuk nih. Jadi ya kita touring dulu. Harapannya dengan touring ini teman-teman bisa lebih mengenal lagi masjid UM pada khususnya dan ya umumnya masjid yang lain itu kayak gimana sih fungsinya. Oke, kita let's go. Sana dulu. Nah, ngomong-ngomong soal masjid nih Kak ya, sebetulnya apa sih Kak fungsi ya utama dari sebuah masjid itu sendiri? Kalau kita bicara soal masjid, masjid itu kan rumahnya Allah ya. Ya, betul. Tempat ibadah pastinya. Ah. Di sini kita ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya. Kayak gini nih, ada lantunan Oh, ayat iya. suci Al-Quran ya, masya Allah luar biasa gitu. Nah, tapi selain daripada sholat atau buat tempat ibadah, ternyata masjid di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat itu Ya. dulu juga digunakan untuk aktivitas keumatan yang lain, Masya gitu ya, Allah. digunakan untuk aktivitas umat, aktivitas masyarakat. Kayak misalkan masjid itu digunakan untuk berdiskusi, belajar, gitu ya, digunakan untuk majelis-majelis ilmu, termasuk bagaimana Rasulullah dulu itu membicarakan terkait strategi perang, termasuk juga di masjid gitu. Berbicara soal politik, bicara soal kemaslahatan umat itu termasuk juga di masjid. Makanya sekarang kalau kita bikin kajian-kajian di masjid itu bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. bukan sesuatu hal yang aneh juga, karena memang di masanya Rasulullah hal yang seperti ini tuh biasa dilakukan gitu. Apalagi kalau seandainya belajar, misalkan ada mahasiswa gitu ya, kumpul di iya. masjid buat ngapain, belajar gitu ya, atau misalkan berdiskusi, dialog terkait dengan masalah umat, kayak misalkan gimana nih kemarin bahas UKT gitu ya, Oh, gitu. kayak Atau misalkan gitu. bahas kondisi sosial, minyak goreng langka gitu ya, minyak goreng harganya naik. Nah, itu boleh tuh didiskusikan juga, termasuk di dalam masjid. Karena kenapa? Ini adalah tempat diskusi gitu. Nah, diskusinya memang untuk membahas kemaslahatan umat, bukan Ya. untuk mencari sisi negatif-negatif tertentu ya, tentunya Ya. kayak gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal diskusi ini tendensinya adalah mencari kemaslahatan, mencari kebaikan-kebaikan yang nantinya akan kita dapatkan untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Jadi mau apapun kita itu sebagai umat muslim harusnya kita dekat dengan masjid gitu. Apalagi kalau misalkan bulan Ramadan kayak gini. Ya. Jangan cuma dekat di masjid kalau mau nyari takjil. Biasanya Tapi udah dekat dengan masjid Iya. itu memang dari sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Dan betul. untuk membangun kedekatan itu nggak bisa langsung gitu kan. Mungkin juga ada Harus treatmentnya. jadi step by step gitu ya, sampai jadi habit, sampai jadi kebiasaan. Ya. Gimana sih kita tuh kalau lihat masjid tuh rasanya kayak tenang gitu Oh, ya. gitu ya. Tenang, ini tuh sesuatu yang jadi rumah kita. Ini tuh area yang membuat kita tuh lebih nyaman, lebih tenang, mengerjakan sesuatu lebih khusyuk dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk ketika kita di bulan Ramadan, jangan cuma memburu takjilnya aja nih di masjid gitu ya. Tapi gimana kita baca Qur'annya gitu ya, Betul, kita betul. sholatnya. Apalagi kalau di 10 hari terakhir itu kan biasanya ihtikaf. Iya, ada iktikaf Nah, ya. itu ya, bagaimana kita membuat masjid itu nyaman. Termasuk upaya memakmurkan masjid kayak gitu. Ya. Masya Allah. Ini sobat muslim saintis bisa dilihat ya. Ini kita ada di lantai Ada 3. di lantai 3. Masya Allah luar biasa ya. Ini
Kalau kita lihat nih di arah sini nih, itu ada lampu. Apa nih namanya Tapi nih, lampu ya? di lantai Lampunya 2 ada ya. di bawah nih. Jadi kalau bawah. kita lihat di sini cuma kelihatan atapnya aja. Iya, dan kubahnya ini kelihatan Kubahnya nih gede banget, Masya Allah luar biasa sangat ya. besar gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Masjid UM yang lama, Masjid UM yang lama itu kan agak lebih kecil ya dari ini. Iya. Dan dia nggak sampai 3 lantai, 2 lantai ya lantai. waktu itu. Jadi kalau kita flashback nih, mahasiswa tua nih flashback, Masjid UM yang lama itu bangunannya hanya 2 lantai. Kemudian dia arsitekturnya tuh lebih dominan ke kayu dan warnanya Iya, coklat betul. gitu ya. Kalau sekarang kita lihat ini arsitekturnya lebih modern gitu Iya, ya, betul. lebih megah, lebih luas dan juga lebih tinggi karena 3 lantai. 3 gitu ya. lantai ya. Dan insya Allah ini mampu Menampung lebih banyak lagi mahasiswa untuk mahasiswa sholat untuk gitu ya, sholat. jamaah untuk sholat. Jadi kalau dulu sholat Jumat tuh harus sampai di pekarangan halaman ya, gitu harus ya. sampai di Harus halaman. apa tuh namanya gelar tikar. Iya, gelar tikar sampai Kalau sekarang ke jalan, bisa iya. di lantai 1, 2, 3. Kalau nggak cukup di atas ini. Kayaknya 3 lantai insya Allah cukup lah. Insya Allah ya. 3 lantai itu cukup. Nah, jadi sobat Muslim Scientist bisa main-main ke Masjid Al Hikmah UM ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini megah banget dan setiap hari dibersihkan. Iya, insya Allah. Jadi bersih banget. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada di kampus gitu ya, entah ngerjain atau ngerjain tugas atau apa gitu ya, dengan banyaknya lantai ya, dan juga apa namanya masjid yang begitu luas yang disediakan sama UM, nah ini jangan kita sia-siakan gitu, tapi kita optimalkan gimana caranya kita itu bisa dekat dengan masjid dan kita bisa ya mengoptimalkan lah Termasuk keluasan aktivitas ini. memakmurkan masjid. Iya, kita berusaha untuk memakmurkan masjid dengan cara apa ya? Misal sholatnya gitu, kita di masjid gitu kan. Dan siapa tahu dengan interaksi kita di masjid gitu, kita akan memperoleh kenalan-kenalan baru yang insya Allah itu akan bisa juga mempermudah urusan-urusan kita nanti. Betul. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal memakmurkan masjid nih Kak ya, kalau kita lihat nih kondisi masjid kita kosong ya, karena ini masih bangunan baru ya teman-teman. Memakmurkan masjid itu bukan hanya ketika kita sholat datang pas subuh, duhur, asar, maghrib, isya terus habis itu pulang gitu ya. Termasuk bagaimana kita menjaganya gitu ya. Kita punya program di masjid itu memakmurkan masjid. Jadi kalau kita itu mau membangun masjid itu ternyata ada syariatnya. Ya, bukan hanya sekedar bangun masjid banyak gitu ya. Tapi habis itu ditinggal nih, tidak aja, dimakmurkan gitu ya. Jadi kalau membangun masjid itu kita memang memperbagus penampilannya sebagai upaya kita, ikhtiar kita agar masjid itu nyaman, tenang, damai, dan ya namanya juga rumahnya Allah diperbagus, dipercantik gitu ya. Memikat juga. Memikat. Nah, tetapi jangan sampai apa ya, trek-trekan kebagusan apa nih ibaratnya ya. Kemudian kita lupa untuk memakmurkan masjid. Nah, ini nasihat untuk saya pribadi, buat nasihat teman-teman semuanya. Memakmurkan masjid ini mulai dari sebelum kita membangun. Jadi mulai dari perencanaannya, kira-kira masjid ini tuh dialokasikan untuk apa, kegiatan yang dirancang nanti itu apa saja, siapa saja yang akan mengurusnya, bagaimana mengurusnya, bagaimana program-program itu dirancang, mengapa program itu dirancang, dan bagaimana kemudian realisasinya, evaluasinya ke depan, termasuk di Masjid Al Hikmah UM ini. Nah, kalau bicara soal memakmurkan masjid di Masjid Al Hikmah UM, ini kayaknya juga udah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk dari kegiatan-kegiatan rohis, kegiatan mungkin di BDM Al Hikmah, ASC, atau mungkin rohis-rohis di fakultas-fakultas lain yang beraktivitas di masjid ini gitu. Nah, kalau bicara soal memakmurkan masjid juga nih, ini kan udah dirancang modern banget ya. Modern kan? Modern banget ya gitu. Cuma kemudian perencanaan ini butuh butuh jangka panjang juga gitu ya. Siapa sih nantinya yang akan memampukan masjid ini, yang akan menjaga petugas kebersihannya disiapkan yang sebaik mungkin. Di setiap lantai misalkan yang bagian akhwat itu siapa yang menjaganya gitu ya. Kemudian yang bagian ikhwan itu nanti siapa penjaganya. Termasuk bagaimana satpamnya, bagaimana kebersihan di area bawah, bagaimana di kamar mandinya, bagaimana nanti terkait dengan piket dan lain sebagainya. Terkait perlengkapan pun juga itu perlu dijaga. Karena nggak mungkin kita sholat gelap tanpa lampu gitu ya. Dan Masya Allah ya lampunya luar biasa nih. Kalau kita lihat ya lampunya di mana-mana terang benderang. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk dan lain sebagainya. Betul.
Termasuk bagaimana juga keseriusan Universitas Negeri Malang ini membangun program-program yang ada di Masjid Al-Hikmah gitu. Kayak misalkan kalau kita saksikan ya ada live report di Instagramnya BDM Al-Hikmah, misalkan kayak belajar tahsin setiap maghrib gitu ya. Bagaimana juga dengan kultum-kultum setelah sholat gitu ya. Biasanya setelah zuhur atau biasanya setelah isya pun juga ada. Kalau sekarang di bulan Ramadan setelah isya itu ada sholat tarawih bersama. Terus termasuk juga kajian-kajian yang dilaksanakan di sini. Jadi masjid itu terasa hidup, bukan hanya ketika pas sholat doang. Gitu. Pas sholat datang, habis sholat pulang, nggak tahu tuh mau diapain masjidnya. Nah, jadi masjid itu gunakanlah untuk aktivitas-aktivitas yang di sana tuh masjid terasa hidup gitu. Jangan sampai masjid udah dibangun segede ini tapi kayak kosong gitu ya. Nah, ini jadi tugas kita bareng-bareng ya, sobat Muslim Scientist ataupun mahasiswa pada umumnya, bagaimana kita menghidupkan Masjid Al-Hikmah UM ini. Bukan hanya sekedar untuk datang sholat, tapi bagaimana juga kita itu nantinya beraktivitas kayak misalkan diskusi tadi gitu ya. Termasuk kita belajar satu kelas itu ternyata juga bisa di masjid. Masya Allah. Gitu ya. Misalkan kita mau yang pendidikan nih, mau peer teaching nih di sini gitu ya. Peer teaching di sini. Halo gitu ya. Ngajar-ngajar di sini dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau bicara soal masjid mau ngomongin apa lagi nih, Kak? Mungkin itu sih Kak, gimana ya caranya kita itu biar terpaut dengan masjid gitu hati kita gitu kan. Karena kan bisa jadi kita tuh pengen banget sebetulnya untuk memakmurkan masjid, tapi ya karena tugas, karena apa gitu ya, jadi membangun habit itu yang kayak gimana, kadang so sibuk banget gitu ya. Jadi mungkin ada tips-tips juga buat kita itu membangun habit mendekatkan diri ke masjid kayak gitu. Nah, ini kalau jadi PR juga ya, termasuk gimana nih kalau akhwat kan biasanya sholatnya lebih afdal di rumah, di mihrabnya gitu ya. Akhwat itu memang lebih afdalnya sholat di rumah ya, kawan-kawan sobat Muslim Scientist. Kalau nggak ada ke rumah nih di kos gitu ya. Di kontrakan. Gitu ya. Hanya saja memang kita tetap boleh ke masjid meskipun hukumnya tidak wajib gitu ya. Yang wajib itu adalah laki-laki atau ikhwan. Namun demikian kita pun sebagai akhwat kita tetap bisa memakmurkan masjid dan hati kita tetap terpaut dengan masjid. Nah, caranya gimana? Yang pertama memang kalau masalah niat, masalah terpaut tidak terpaut ini urusan kita sama Allah ya. Cuman kita sama Allah itu yang pertama. Jadi memang menguatkan niat kita, menguatkan keseriusan kita bagaimana nantinya kita itu ya Allah kuatkan saya supaya saya itu dekat dengan masjid, bukan rumahnya dekat ya. Dalam artian bukan dekat secara fisik, tapi dekat secara fisik, dekat secara hati, dekat secara amal juga gitu. Jadi amalnya juga dilaksanakan di sini. Nah, itu niat yang kemudian harus kita laksanakan, dikuatkan dulu. Caranya nguatin di mana? Minta sama Allah. Yang kedua memang ketika kita pengen hatinya terpaut dengan masjid, bikin planning. Nah, bikin perencanaan, misalkan saya hari ini mau ke masjid itu jam berapa, mau ngapain gitu ya. Kalau misalkan saya nggak semangat datang ke masjid sendirian bareng temen, ngajak temennya siapa gitu ya, di sini mau ngapain dan lain sebagainya, itu harus ditarget gitu, harus di planning agar kita ke masjid itu ada semangatnya juga. Jangan cuma, aduh hari ini aku mau ke masjid, ya hujan terus akhirnya pulang lagi gitu ya. Atau misalkan aduh kok kayaknya panas gak jadi aku masjid gitu ya. Jadi kalau kita mau ke masjid itu memang di planning. Bahkan sebaik-baiknya kita, sekuat-kuatnya iman kita, kalau kita itu mau ke masjid mau ibadah gitu itu harus di planning. Nanti saya sholat asar itu di mana, sholat maghrib di mana, sholat isya di mana. Termasuk yang akhwat pun juga boleh, meskipun misalkan saya nanti sholat asar mau jamaah di kos gitu ya misalkan. Tetapi saya ngabuburit mau jalan-jalan ke masjid ini gitu. Saya mau baca Quran di sana dulu. Saya di sana nanti mau diskusi dulu. Saya mau kajian ini dulu gitu ya. Itu di planning dulu. Hari yang pertama kemana, kedua kemana, sampai kemudian menjadi habit setiap hari dilakukan gitu. Ya meskipun kita di tengah-tengah kesibukan ini harus disempatkan kalau memang kita pengen terpaut dengan masjid gitu. Nah, yang kedua adalah tadi kan kalau kita pengen jalan, kita kayak merasa sendiri gitu ya. Nah, makanya cari circle yang menyemangati kita, cari lingkungan yang kemudian membuat kita itu semangat untuk datang ke masjid. Nah, siapa?
lingkungan yang semangat membuat kita datang ke masjid? Ya teman-teman yang biasanya ada di masjid gitu ya, baik dia itu rohis gitu ya, mau BDM, mau ASC gitu ya, mau di Karisma juga bisa, atau misalkan di rohis-rohis fakultas lainnya gitu ya. Datangi kemudian lingkungan-lingkungan yang di sana memang mengajak kita kepada ketaatan, yang sering kemudian mengajak kita kajian ke masjid, yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, sampai kemudian bikin program di masjid, bikin ayo kita khataman bareng di Masjid Al-Hikmah misalkan gitu ya. Atau misalkan ayo kita belajar tahsin di Masjid Al-Hikmah gitu bareng-bareng di sini satu kelas misalkan. Masya Allah banget gitu ya. Jadi Ramadannya tuh berkesan bukan hanya sekedar gitu ya. lewat doang gitu. Masya Allah. Nah, jadi gitu ya. Itu tips dan trik ya yang bisa upaya kita yang bisa teman-teman coba untuk nanti mengupayakan diri terpaut hatinya itu dengan masjid. Dan kayaknya ada salah satu hadis juga nih Kak ya, bahwasanya salah satu orang yang nanti tuh dinaungi di hari kiamat itu kan juga pemuda-pemuda yang hatinya itu terpaut dengan masjid kayak gitu. Nah, ya jadi pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid itu dapat naungan nanti di surga. Ya kan, Masya Allah gitu ya. Semoga kita sebagai salah satunya gitu kan. Dan di bulan Ramadan ini menjadi titik poin gitu ya, titik baliknya kita, menjadi titik awalnya kita juga buat terpaut hati kita itu dengan masjid kayak gitu. Nah, ini kayaknya udah sore ya Kak ya. Mau tambah-tambah bincang-bincang lagi nggak Kak? Kalau menurut Kak Nia nih, gimana nih soal Masjid Al-Hikmah UM? Bagus sih Kak gitu ya kan, dengan arsitektur yang modern kayak gini, jadi bisa memikat gitu ya, bisa memikat teman-teman semua gitu ya untuk akhirnya tuh datang gitu ke masjid kayak gitu. Kesannya gimana nih dengan Masjid Al-Hikmah yang baru? Kan mungkin dulu punya nostalgia masjid lama gitu. Aduh, aku masih nostalgia masjid lama nih gitu. Sekarang udah baru aja nih masjid gitu ya. Udah sepanjang perjalanan perkuliahan online ternyata masjidnya udah baru aja. Gitu ya. Satu kata aja sih, Masya Allah, Barakallah untuk UM yang mau dekorasi ya, membangun ulang masjidnya gitu kan. Dan semoga keberkahan yang akhirnya diminta atau diharapkan sama UM dengan masjid yang baru ini dirasain juga sama mahasiswa, kemudian bisa meningkatkan kita itu dalam beribadah. Mungkin itu sih Kak, karena ya tadi sih ketika kita itu tahu masjid, oh iya masjidnya baru, tapi kayak gimana kita itu menjalankan fungsinya kita sebagai mahasiswa untuk memakmurkan masjid tadi. Jadi lebih ke sana, kayak gimana kita memakmurkan masjidnya dan juga semakin dekat dengan masjid, mungkin itu. Dan ini pesan juga ya buat sobat muslim saintis dimanapun berada, ataupun buat para rohis-rohis, baik rohis di tingkat kampus ataupun fakultas ataupun jurusan ya, departemen nih sekarang gitu ya. Ini adalah tugas kita bersama, bagaimana kita itu secara berjamaah gitu ya, bagaimana kita bersama-sama berdiskusi untuk memakmurkan Masjid Al-Hikmah UM ini caranya gimana. Jangan sampai kita itu ya masing-masing membuat program, tapi akhirnya program itu ya hanya sekedar by rohis itu sendiri gitu ya, tapi kayak kita nggak pernah kumpul satu bareng gitu ya. Dan ini menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana sih rohis-rohis di UM itu berkumpul jadi satu, bikin program bareng di Al-Hikmah, memakmurkan masjid ini bersama, menggerakkan kaum muslimin, menggerakkan mahasiswa muslim yang ada di kampus kita tercinta, supaya kita sama-sama terpaut di masjid gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu di masjid itu kita kayak merasa ini milikku, bagaimana aku menjaganya gitu. Punya sense of belongingnya itu loh kepada masjid. Itu sih. Jadi makasih banget buat Universitas Negeri Malang yang udah bangun, Masya Allah luar biasa gitu ya. Ini akan semakin keren banget nantinya ketika nanti ini udah dikasih hijab ya pastinya. Jadi ini nanti akan dikasih hijab, posisi jamaah ikhwan itu nanti akan ada di sini, sedangkan jamaah akhwat itu yang tadi udah kita lewatin gitu ya. Nanti akan dikasih hijab, termasuk akan lebih bagusnya nanti juga di bagian-bagian samping ya Kak, tembok-tembok yang berkaca ini itu juga diberikan penutup atau hijab supaya aurat-aurat kita tidak terbuka gitu. Termasuk bagaimana menjaga di kamar mandi, di tempat wudhu ya, penjagaan batasan-batasan laki-laki dan perempuan di sana itu lebih ketat lagi, lebih tegas lagi, supaya kita itu kalau di masjid merasa aman, baik aman secara fisik gitu ya, ataupun aman secara hati. Insya Allah itu sih yang bisa kita bahas sore hari ini ya. Jangan lupa buat
like apa nih share. biasanya? Buat subscribe, like, share dan komen postingan-postingan kita, dan semoga tetap ya apa yang kita harapkan itu adalah teman-teman ketika ngelihat channelnya Karisma itu bisa menambahkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah gitu. Nah, ya, sama aja kayak episode kali ini gitu, ketika kita membahas masjid ya harapannya gimana sih kita itu bisa bersama-sama bareng-bareng buat terpaut hati kita itu dengan masjid, karena ya keutamaannya tadi gitu ya. Betul. Dan kalau kita sendirian itu karena ya nggak enak gitu ya sendirian untuk terpaut dengan gitu ya. masjid itu sendirian nggak enak, maka yuk kita bareng-bareng Bareng-bareng untuk kita bangun program bersama untuk menghidupkan masjid. Iya, betul. Gimana kita menggerakkan mahasiswa untuk mencintai Al-Qur'an, Iya, betul. mencintai ibadah, mencintai masjid, mencintai sesama umat muslim itu sendiri Iya. gitu ya. Saling bekerja sama, berukhuwah dan lain sebagainya. Lewat apa? Lewat Masjid Al-Hikmah Lewat UM. masjid, Jadi iya. masjid ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi bangunan yang mengantarkan kepada keberkahan, mengantarkan kepada ridhonya Ya, Allah. insya Allah kayak gitu. Nah, karena udah sore juga, insya Allah Udah pada itu mau ya, nyiapin buka nih. mau nyiapin buka. Insya Allah itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini ya Betul. Kak. Semoga bisa bermanfaat. Dan kami, saya Kurnia Widrahayu dan juga teman Dan saya. saya Maula Octavia, akhir kalam. Kami mengakhiri episode pada sore hari ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Negeri Malang. Semoga Masjid Al-Hikmah ini membawa keberkahan, membawa program yang lebih baik ke depannya, dan membawa keridhaan dari Allah kepada kita semua. Amin. Kami mewakili kru yang bertugas dari dari Karisma Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.